Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suaranya Uni nggak ada, Uni. Suaranya nggak ada di mute. Ya, alaikum Mozart. Mozart ini salah satu apologet lama yang entah kemana menghilang tiada kata ya. Apa kabar Mozart? Ya baik, puji Tuhan baik. Ya, tumben ya. Biasanya jarang-jarang masuk ke komal kita. Mungkin ada yang mau dibahas, mungkin. Ya, silakan Mozart. Mozart, kamu boleh menanggapi atau menjelaskan, atau mungkin boleh bertanya saja, Mozart. Enggak, saya lucu aja nih Pak Banci ini dari tadi ngomong apa? Saya bingung gitu. Ya makanya tadi didengerin. Iya, udah saya dengar baik-baik tadi. Ya, saya mau bertanya Uni. Saya izin bertanya ke Pak Dance, boleh nggak Pak Dance? Boleh. Tentu Pak Dance. Apa yang Anda silakan. Ya, saya tanya tentang keislaman Pak ya, tentang keislaman ini Muslim. Jadi saya ingin bertanya. Kalau tentang keislaman, saya narasumber di sini Mozart. Oh, Pak Dance bukan Islam ya Uni? Iya, tapi kami saling melengkapi. Tapi fokusnya saya yang narasumbernya di sini. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau Pak Dance mau menjawab boleh. Tapi yang menjadi narasumbernya saya, Tante Mika, Bang Wan, dan juga Pak Dance. Artinya kami bersama-sama menjawab di sini kalau tentang Islam. Di sini bukan tempat kami untuk saya aja, enggak. Saya sebagai narasumber itu nanti diperkuat oleh Pak Dance, Bang Wan, dan Tante Mika. Karena kami semuanya Islam. Nandar aja yang nggak jawab karena dia tidur. Oke, nggak apa-apa lah. Aku bertanya ke Uni lah, gitu kan? Pertanyaan ini singkat aja Uni ya. Kita nggak usah ayat-ayat. Singkat aja. Menurut Uni, Al-Quran itu firman Allah atau bukan Uni? Jelas firman Allah. Kami sebenarnya tidak bentar. Saya harus luruskan ini teman-teman ya. Perhatikan baik-baik Mozart, kalau perlu di-record ya. Kalau ada yang mau record silakan record. Sebenarnya Al-Quran itu tidak memuat diksi atau term firman. Karena firman adalah bahasa Persia, aslinya dari bahasa Persia. Dari kata farman yang artinya adalah dekret dan keputusan. Kalau Al-Quran dikatakan firman, sebenarnya itu dipersempit jadinya. Karena Al-Quran itu lebih tepatnya sesuai dengan apa yang dikatakan di Al-Quran adalah kalam ilahi. Wah, hilang filter aku. Ntar aku tambahin filterku. Nah ya, kalam ilahi. Maka yang lebih tepat secara esensi Al-Quran itu adalah kalamullah. Tuh. Silakan Ustaz. Oke, saya paham. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Menurut Uni, kalam Allah itu kekal atau tidak Uni? Kalam ilahi itu adalah sifat. Allah bisa berkalam, maka kehendak Allah itu kekal. Ya, tapi di dalam Al-Quran, ketika Allah memfirmankan kehendaknya kepada suatu kaum, maka ada yang namanya nas mansukh. Kekal untuk kaum itu, tapi tidak diberikan kepada kaum lain. Contoh, ketika suatu berperang, ada pada peristiwa Rasulullah berperang, diberikan keputusan bolehnya nikah mut'ah. Pada waktu itu kehendak Allah, pada waktu itu kekal, bukan berarti wah pendapatnya akan berubah kemudian perintah Allah. Untuk pada waktu itu kekal, kalau gitu situasinya akan kekal begitu. Tapi karena situasinya tidak begitu, maka tidak lagi dilakukan. Yang disebut dengan istilah naskh wa mansukh. Tapi kalam Allah itu kekal menjadi keputusan, menjadi ketetapan bagi kami. Paham nggak, Mozart? Paham. Gini. Paham. Kalau misalkannya ada peristiwa tentang Suhailah. Suhailah itu punya budak, dan supaya tidak terjadi kecemburuan dari Huzaifah, maka diizinkan bagi Suhailah memberikan air susunya kepada Salim. Tapi Sayyidah Aisyah tidak sepakat cara seperti itu untuk membuat seseorang menjadi mahram.
situasi gitu akan kekal hukum itu begitu. Tapi kalau situasinya tidak ada begitu, ya tidak ada hukum itu. Kalau saya tidak punya anak angkat, ya saya nggak perlu memberikan air susu saya kepada anak angkat. Maka ketika yang kamu maksud kekal itu adalah hukum Allah akan tetap berlaku, sunnatullah akan terus berlaku. Itu mungkin. Kalau kekal kamu samakan dengan Allah, ya jelas kalam ilahi bukanlah ilahi. Kalam ilahi adalah hasil berkalamnya ilahi. Iya, saya Jangan paham. diambigukan. Iya, saya paham. Jadi, misalkan Allah berfirman jangan membunuh, gitu kan, kalam Allah tentang jangan membunuh itu pasti kekal karena segala zaman tetap melarang jangan membunuh. Begitu. Tidak kan? ada begitu diksinya dalam Al-Quran. Itu kitab yang kalian anggap sebagai Taurat itu yang begitu. Coba tunjukin diksi di Al-Qur'annya. Jangan bermisal, nggak boleh misal-misal tentang Al-Qur'an. Oh, kalau gitu dalam Al-Quran tidak ada larangan jangan gini. Jangan pernah di Al-Quran itu dilarang membunuh, tapi diperintahkan Allah. Nih kamu nih, makanya ginilah orang Kristen. Kalau di kitab kalian bunyinya apa, jangan bawa-bawa ke Al-Quran kami. Nih, justru itu blunder buat kamu nanti. Tapi nggak apa-apa, saya menunjukin keblunderan kamu nanti. Ya, nih kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Sama seperti Allah jangan makan babi, tapi kemudian diizinkan kalau ada pengecualiannya. Sama membunuh juga begitu. Nih. Inilah bedanya agama kita ya, Mozart ya. Dalam Quran surah Al-Isra, bacakan, makanya dengarkan baik-baik ya. Ngerti bahasa Indonesia kan? Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Ada pengecualiannya. Kalau di kitab bukan begini, jangan membunuh, tapi Tuhanmu terbunuh untuk masuk surga kalian. Kan nggak konsisten itu. Kecuali di kitabmu ada, jangan membunuh kecuali Tuhan menginginkannya, jangan membunuh kecuali tidak menyembah kepada, baru asik. Tapi di kitab kau yang kau bilang Taurat itu nggak ada kayak gitu, jangan membunuh, nggak ada pengecualian. Itu baru udah konsisten. Di Al-Quran, dengarkan baik-baik. Quran surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Itu, lanjut ayatnya. Kecuali dengan alasan yang benar. Ada pengecualiannya, kata Allah. Di Kristen nggak ada. Jangan membunuh, jangan menginginkan istri samamu. Dalam 2 Samuel Tuhan mengambil bini orang dikasihkan kepada Daud. Mana? Yesus dibunuh untuk menyelamatkan. Begini, pasal 12 ayat 8 loh, kok gitu? Ini Mozart udah mulai nggak kooperatif diskusi. Enggak, begini. Kalau saya telah menyampaikan, loh, maksud saya kamu begini, bilang saya framing. Kamu bilang saya framing. Tunggu, kamu bilang saya framing. Saya nggak suka dituduh Mozart. Saya udah baik-baik sama kamu loh. Kamu tuduh saya framing. Ini oke. Ketika saya katakan Tuhan mengambil istri orang memberikan kepada Daud, itu tidak ada ayatnya. Oke. Kita bantah, bahas teman-teman. Ini saya nggak suka ini kan lari ke Alkitab. Jadi begini, saya tanya Al-Quran. Kamu suruh saya framing nggak? Oh, nggak bisa, Mozart. Sorry, Mozart. Kamu di sini kuizinkan bertanya, bukan berarti kok seenak-enaknya nuduh aku. Kau bilang aku apa tadi? Framing. Pasal 12. Jangan kau begini-begini. Ini Unirifa yang kau hadapi ini tidak berubah Unirifa zaman dulu sampai sekarang. Bentar, Uni. Bentar, aku clearkan dulu tuduhanmu. Kau bilang aku memframing. Ini jahat ini. Oke. Kalau aku bilang Tuhan mengambil istri orang dan memberikan kepada Daud, apakah itu salah? Silakan, mana ayatnya? Oke, mantap. Nih. Kita baca teman-teman dalam kitabnya Mozart. Silakan buka sendiri Mozart. Silakan buka sendiri biar kamu nggak nuduh saya memframing. Silakan ini. Oh iya dong, saya nggak pernah. Kalau dituduh gini makin semangat saya nih. Iya, karena ini kan nggak baca Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menuju Daud. Jangan nanti kau nanti jelaskan. Kau baca ayat ini. Kau kuat baca ini ayat ini ya. Bacakan kuat ini. Tolong dibaca ayat ini. Ya, baca Mozart. Oke, saya baca. Ya, saya baca. Oke, nggak apa-apa. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam, lanjut, nggak kelihatan, ke dalam pangkuanmu. Oke, pertanyaannya, diberikan nggak istri-istri orang ini kepada Daud? Itu konteks apa? Itu konteks saya apa tanya ini? lagi,
Apakah di situ Tuhan menegaskan bahwa dia memberikan istri orang kepada Daud, Mozart? Istri itu untuk dikawinin atau bukan? Makanya dibaca. Saya nggak peduli mau dikawin kek, mau disalib kek, mau dipaku, mau ditelanjang kek. Tanya, apakah di situ tertulis Tuhanmu memberikan istri-istri orang kepada Daud? Ini ngomong dulu. Kalau saya ngomong nggak usah dipotong ya. Apakah tertulis secara eksplisit di situ bahwa Tuhan memberikan istri-istri orang kepada Daud? Jujur, Istri Mozart. bukan untuk kawin. Istri bukan untuk kawin. Makanya kita baca. Untuk Ya. apa? Untuk apa istri-istri orang diberikan ke pangkuan Daud? Makanya begini Uni yang saya Untuk katakan. apa istri-istri orang diberikan ke pangkuan Daud, Mozart? Untuk diapain? Ya untuk menyembah Daud menjadi raja. Di mana Makanya tertulis saya di situ? katakan, Coba tunjukkan kepada saya bahwa istri-istri Saul yang diberikan ke pangkuan Daud itu, ke kalau pangkuan ya. agama Islam kita nanya Al-Quran, Nyerang, mulai nyerang pribadi karena kau berbohong, karena kau mengatakan di Al-Quran saya tertulis bahwa jangan, sebenarnya gini Mozart, kau tadi mau menyerang Islam tapi kau lupa justru itu menelanjangi kitabmu. Kita bahas istri ini, kita bahas ayat ini belum Superboy. Mozart teman-teman, berani kalau nggak? dia benar, dia apa? Saya nggak pernah takut dengan kalian. Saya minta kau baca ayat itu dan kau jawab pertanyaanku. Diberikan kepada Daud nggak istri-istri orang? Diberikan untuk apa pertanyaannya? Oke, di ayat Tidak. ke-11 bini-bini Daud diberikan untuk dipakai kelaminnya di siang bolong. Mana ayatnya? Oh, Mana ayatnya? mana? Oke. Samuel 12. Oke, Tidak, silakan. di ayat 2 Samuel 12. Ya, di ayat 11-nya. Nanti kita punya ini ya. Dia nggak tahu kalau kita udah dia lupa kalau dia berhadapan dengan Uni Riva ini. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Diapain ini bini orang? Ditidurin diapain? Oke, saya jawab Uni ya. Tadi kan Di Uni, ewe. makanya saya katakan framing. Saya Jangan katakan kau bilang framing. ditidurin, diboboin di atas ayunannya, di ewe. Aku boleh ngomong. Ini tuh jadi gini. Dulu dipersilakan ngomong, sekarang nggak dipersilakan ngomong di Banyak kali ceritamu. Kalau mau ngomong dijawab aja. nggak? Mau dijawab nggak? Apa pertanyaanku? Ya kalau kamu mau menjawab apa Tadi pertanyaanku kan apa? saya nggak begini. Uni kan lari ke Alkitab. Pertanyaan karena mengatakan saya apa? Pertanyaannya begini. Tuhan tidak pernah menyuruh Daud mengambil Pertanyaan saya apa? Balah, gak kalau kayak gini malas lah. Mau nggak hatua sama saya? Iya Berani memang nggak? nggak sanggup kok hatua. Di sini kan hatua kita ini. Emang ada yang ikut dari tadi ngomong? Saya nggak diberi kesempatan ngomong. Kan, silakan ngomong jawab. Oke, Apa yang saya tanyakan? Boleh nggak? Yang saya tanya apa? 1 menit saya ngomong boleh nggak? Iya, 1 jam ku kasih, tapi yang ku tanya apa? Enggak, boleh nggak? Saya tanya dulu, boleh atau tidak? Nggak boleh atau 1 tidak? jam ku kasih kau bicara, Berani tapi atau jawab dulu tidak? 1 pertanyaan. menit. Kau peka Mozart ini teman-teman. Allah, Islam. 1 jam untuk kau. Kristen, Framing kita Kristen. orang nggak berani dijawab. Nggak, framing Andre kita kasih orang 1 nggak jam, berani bukan kesempatan. 1 menit. Kau minta 1 jam dikasih. Begini, oke, saya ngomong ya. Tadi kan Udi bilang saya framing mulai. ini nih. Kita dari awal nih. Bukan Udi framing, kau nuduh aku nge-framing. Ya, saya nuduh ini. Dia yang nuduh saya nge-framing, Ya. dia pula yang nuduh Saya saya. nuduh. Ini Kristen. Kalau masuk di komen orang memang kayak gini lah. Nggak berani di Kristen. Superboy, berani di kandang aja 1. mereka. Nggak berani. Kenapa berani harus di room kandang. Superboy? Emang kenapa harus di room Superboy? Ini nggak kita harus. room spirit, room organ itu. Iya, Kami kenapa alergi dengan harus di seperti room itu. Superboy? room Tanya organ dulu, itu. kenapa aku harus ikuti kau di room Superboy? Kenapa nggak di sini aja? Di sini kan kau kasih ngomong kau 1 jam. Kenapa di? Lo kenapa di? Ya, jangan di mute, Bang, biar aja bawat. Ku tanya sama kau. Kau berani nggak ngomong 1 jam, tapi kau jawab pertanyaanku di dalam 1 jam itu? Saya Diam jawab dulu. dulu, Mozart. Kenapa kok kejang-kejang anak Theo sini ya? Biasanya, Mozart. Ibu yang dari Mozart, tadi ngomong, saya nggak dikasih ku ngomong. Kok kasih saya kau dikasih ngomong. Makanya diam dulu kalau orang ngomong, biar ku Oke, kasih kau saya ngomong. diam ya. Oke, saya diam. 1 Silakan. jam ku kasih kau bicara, tapi kau jawab dulu. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain.
ya. Maka 1 jam ku kasih kau bicara, tapi di dalam 1 jam itu kau jawab pertanyaanku. Yang mengambil istri orang dan memberikannya kepada orang lain untuk di EW ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Itu jawabannya jelas, simpel ya, nggak perlu bertele-tele ya. A. Tuhan Anak, B. Tuhan Bapa, C. Tuhan Roh Kudus. 1 jam ku berikan kau bicara. Kalau nggak dijawab, hentikan omonganmu. Silakan. Oke, saya jawab. Tidak pernah ada ayat Tuhan menyuruh Daud kawinin istri lain. Itu Daud sendiri kawin dengan istri lain. Makanya di ayat itu karena Daud sudah terlanjur. Apa itu? Ayat apa yang kau bahas? Dipotong lagi. Islam. Ini tentang Daud yang ngambil bini orang nggak ini? Kau ngomong apa? Ini bukan Daud ngambil bini orang. Ini tentang bini Daud diambil Tuhanmu diberikan kepada Absalom. Kok pura-pura gila kau di sini? Tadi Yang kau bilangnya bahas itu tentang istri Daud. Daud memang pernah berzina. Yang kutanya itu adalah 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan ambil mengambil is te iri isterimu de paapaan di depan ama taata muumu matamu. Dan ini ditiduri siang bolong. Pertanyaannya adalah Tuhan suruh Musa kawin lagi. Mana ayat Tuhan suruh Musa kawin lagi? Kok bawa Musa? Aku ini kan? adalah Bapa, Anak, atau Roh Kudus. Si aku ini. Aku ini siapa? Makanya Uni framing katanya Musa disuruh kawin banyak. Mana ayatnya? Mana ayatnya Musa disuruh kawin banyak? Kapan saya bilang Musa disuruh kawin banyak? Kapan itu? Makanya Uni kasih saya ngomong dulu. Bang Wan dan Tante Mika dan Pak Dance dan Jonathan Nandar, DTC di bawah. Kalian dengar nggak saya bilang Musa disuruh kawin banyak? Wah, kenapa saya mulai. Kenapa saya tuduh di Uni framing? Tadi awal kenapa saya tuduh? Kapan saya bilang Musa disuruh kawin banyak? Kapan saya bilang Musa disuruh kawin banyak? Alasannya kita lari ke terang-terangan menipu ya Mozart ya. Terang-terangan menipu ya. Framing kan dari awal saya betul kan? Kapan saya bilang kalau Tuhan Anda tuduh Musa saya kawin framing banyak? kenapa? Apa alasan Anda tuduh saya framing? Kau yang bilang bahwa kau yang bilang sebelum framing kok saya kapan kau framing? Alasan saya pelanggaran stop dulu pelanggaran. Nah, ini Superboy ya. Mozart, tadi kau mengatakan Unirifa framing. Unirifa tidak pernah mengatakan kamu framing. Yang kedua, Unirifa tidak pernah menyebutkan Musa. Kamu yang menyebutkan Musa. Lanjut. Saya ngomong ya, kasih waktu, boleh nggak Uni? Kita fair aja lah, ya, boleh tapi nggak? kau jawab dulu. Kan ada syaratnya di komunitas Islam ini. Karena ini bukan bapak moyangmu yang bisa kau atur-atur. Saya turun aja. Di room Superboy kau aja ada syaratnya. Masa di room kami nggak boleh ada syaratnya? Suka-suka nenek moyang kau berarti. Syarat menjadi orang yang boleh bicara selama 1 jam di sini. Nggak berani, Mozart. Nggak berani teman-teman menjawab pertanyaan saya. Siapakah aku yang mengambil? Kenapa saya diganggu kalau ngomong ini? Siapakah di sini? Aku yang mengambil istri orang. A. Bapak, B. Putra, C. Roh Kudus. Jawab Mozart. Atau tiga-tiganya? Tadi saya dituduh framing karena Uni mengatakan jangan itu Mozart. Kalau mau lanjut silakan poin 1 dulu ya. Uni bertanya. Besok kita di Superboy berani nggak Uni? Berani nggak kita bahas? Kenapa di Superboy? Enggak, aku tanya kenapa alasnya di Superboy apa? Karena kita diberi timer untuk masing-masing ngomong. Jadi oke, di sini diberi timer. Oke. Ku kasih kau 1 jam, tapi jawab pertanyaanku. 1 jam waktu bicaramu, jawab pertanyaanku. 1 menit 1 jam ku kasih kan? 1 jam ku kasih, tapi jawab pertanyaanku. Dalam pertanyaanku itu, siapakah aku di situ? A. Bapak, Putra, Roh Kudus, atau tiga-tiganya? Silakan dijawab. 1 jam bicara, kami diam. Jangan ada yang bicara, biar 1 jam dia ngomong. Oke, saya ngomong nggak sampai 1 menit, saya jawab. Aku di situ berbicara Allah yang dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Itu jawaban saya. Tiga-tiganya Tuhan mau ngambil bini orang ya. Tepuk tangan Nandar dan Tante Mika. Kita sudah menerima bini orang jawaban. di mana Nandar saya ambil bini orang? Loh, pertanyaanku di situ kan adalah aku yang mengambil bini orang siapa? Jawab tiga-tiganya. Udah, makasih. Dah. Akan lanjutkan 1 jam lagi 49. Ada 49 menit lagi, 49 menit lagi. Saya
Saya tanya ke Uni, ada di dunia ini ada berapa yang kekal? Teman lucu Mozart nih, disuruh bicara 1 jam sekarang. Kamu mau menjelaskan atau bertanya? Enggak, saya kan udah Tadi kok, menjelaskan. kenapa Saya orang kasih Kristen jawaban. di Komal kita ini, ketika kita kasih udahlah, kesempatan menjelaskan, udahlah, framing aja kau dari Apa dulu. ini? Udahlah, aku turun lah. Ya udah, makasih nih. Nengok, Kabur. kau ditonton di YouTube loh Mozart. Kabur. Gak malu kau ya? Terserah, aku turun aja. Kau ditonton di YouTube loh, gak malu kau ya? Terserah, orang udah tahu kualitasku gimana. Iya, orang Kristen udah tahu kualitasmu. Enggak, Orang udah tahu kualitas jadi saya saya. bertanya Al-Quran ke Uni atau tidak? Udah kalau mau turun aja, kenapa Nah, nggak jadi saya turun? bertanya Quran ke Uni, kenapa Uni lari ke Alkitab? Gak mampu jawab Loh, Al-Quran. saya menjawab kok Al-Quran saya. Nah, sekarang Anda tanya ada berapa yang kekal di dunia? Yang kekal hanya Allah. Katanya firman Allah kekal. Satu Allah Karena tambah firman satu Allah, iya. Hah? Allah dan firmannya bukan firman itu bukan entitas. Kenapa emang? Tritunggal dong. Gimana sih? Kok Tritunggal? Tritunggal itu punya esensi, punya entitas. Firman Allah tidak punya kehendak, tidak Firman menjadi Allah di entitas, tidak Lauhul bukan. Mahfuz ada tidak? Firman Allah itu di Lauhul Mahfuz Firman ada Allah tidak? itu adalah hasil berfirmannya Allah, bukan Hasil entitas berfirman. yang punya kehendak Ya. sendiri. Hasilnya, Di agamamu, hasilnya kekal atau tidak? jangan ganggu saya lagi menjawab dong. Hasilnya kekal atau tidak? Uni? Saya lagi menjawab, jangan diganggu. Firman Allah adalah hasil firman Allah, bukan Tuhan yang menjelma menjadi daging, punya kehendak, punya kemauan, dan memiliki pribadi dan kepribadian. Dan tidak bisa dikatakan pribadi, karena memang tidak punya pribadi. Perasaan bukan Rifa. Perasaan itu kekal bersama Rifa. Yang kekal itu adalah siapa? Ya Rifa, karena kalau tanpa Rifa perasaannya nggak ada. Tanpa Allah tidak ada yang namanya firman Allah. Jadi tolong jangan disamakan konsep berpikirnya kalian Kristen yang bercampur dengan ajaran pagan dengan kami Islam. Tidak pernah dalam Islam itu dubur adalah Mozart, tangan Mozart adalah Mozart. Nggak gitu caranya dalam Islam. Lubang hidung Mozart adalah Mozart. Nanti kau menyembah kelamin nanti. Kalau kelamin Yesus adalah Yesus, maka nanti kau menyembah Yesus sama dengan kau menyembah kelamin. Bahaya loh konsekuensi begitu loh. Berarti Maka firman Allah bukanlah Allah. Firman Allah tetap sebagai firman Allah. Firman Allah itu, kalaupun dia kekal, dia tidak sama dengan Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang kekal. Firman Allah firman yang kekal. Apa masalah? Tidak sama dengan Allah, di berarti ada antara dua yang kekal, yang dulu, kan? surga pun juga Berarti kekal. ada dua yang Setelah kekal, kan? diciptakan surga. Loh, kalau Tuhan hanya satu, hanya Allah. Saya nggak tanya Tuhan Kalau berapa, manusia, saya tanya manusia berapa yang pun kekal setelah ini. manusia pun nanti setelah dimatikan dia kekal. Apakah manusia Tuhan? Tidak. Beda esensinya. Firman Allah itu kekal, tidak menjadi Tuhan, karena dia tidak memiliki kehendak, dia tidak memiliki kuasa. Dia adalah kalam yang keluar menjadi aturan-aturan kepada kami. Saya Jadi nggak tanya kalaupun dia berapa kekal Tuhan tidak Uni Ya, jawab pertanyaan saya dulu. saya Uni udah jawab. pertanyaan saya. Ya, saya nggak tanya yang ada berapa kekal Tuhan. sebagai Tuhan satu-satunya yang kekal adalah Saya nggak Allah. tanya ada yang kekal sebagai Tuhan. Yang itu siapa? Saya iya tanya kan sudah saya jawab. Yang kekal adalah sebagai entitas yang adalah Sebagai, nggak ada spesifik. pemilik loh. Nggak ada Kenapa saya spesifik. nggak boleh menjawab? Kenapa saya nggak boleh menjawab secara Firman detail Allah Tuhan kekal saya? atau Tuhan tidak? saya kan bukan perkataan. Ya, firman- Kenapa saya firman- nggak boleh menjawab? Loh, kalau Kalau dilarang Allah menjawab. kekal atau Loh, tidak? kok Kalau Allah Kristen, kekal atau tidak? kok lucu Kristen ini teman-teman? Kristen ini kenapa malah memaksa saya? Kenapa kok saya nggak boleh menjawab? Katakan, perkataan Allah bukanlah entitas yang adalah Tuhan yang kekal. Perkataan Allah adalah perkataan yang kekal. Sifat Allah adalah sifat yang kekal. Oh, berarti kalau begitu sifat Allah kekal. Betul. Berarti sifat Allah adalah Allah. Tidak. Kenapa? Sifat Allah yang kekal, bukan Tuhan yang kekal. Maka sifat Allah kekal. Kenapa? Karena itu hanya sifat Allah, bukan berarti Allah. Nggak ada ceritanya sifat adalah yang disifati. Jadi walaupun sifat Allah kekal tidak menjadikan dia Tuhan. Itu tidak bertentangan juga dengan ilmu pengetahuan. Apa masalahnya? Bahkan nanti saya kekal nanti. Hubungan saya dengan ayang beb saya nanti di surga itu kekal kata Allah. Tidak ada perceraian, tidak ada kematian. Lalu saya jadi Tuhan. Perbedaannya adalah Allah adalah entitas yang menguasai segala sesuatunya, tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah, kalau Allah tidak firmankan, tidak ada firmannya. Tapi kehendak Allah itu kekal. Misal ketika Allah katakan dilarang makan babi, tidak ada rubahnya. Di kalian kan enggak. Jangan membunuh, tapi Tuhan kalian harus dibunuh untuk menyelamatkan kalian. Ini baru tidak kekal perkataan Tuhan. Kontradiksi gitu loh. Kalau Allah berkata, dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad tidak boleh makan babi.
mutlak. Tidak ada ceritanya. Baru Allah kasih kecuali kalau kalian misalnya terjepit. Begitu. Jadi kemutlakan itu ada keinginan sendiri, makan babi nggak boleh. Seperti Ya itu. Uni, Ya. kita naikkan lagi dia Uni atau gimana? Enggak. Si Mozart ini harus menjawab. Tapi terima kasih buat Mozart ya. Dia sudah mengakui kalau Tuhannya tiga-tiganya ngambil bini orang. Maka si Mozart ini kan membawa ini tadi teman-teman. Yang dia bawa adalah Uni. Dalam kitab Uni dilarang membunuh. Dia nggak baca lengkap ayat kita. Yang tidak boleh dibunuh itu orang yang tidak boleh dibunuh itu orang yang diharamkan untuk dibunuh. Nah, tapi serangannya kepada kita justru blunder untuk agamanya. Di kitabnya, kitab Torah, jangan membunuh. Tapi Bapak atau Tuhan yang melarang jangan membunuh itu malah membunuh anaknya. Kan gila ini. Berarti agamamu nggak beres. Tuhanmu nggak konsisten. Kalau Allah konsisten, jangan membunuh jiwa yang diharamkan. Artinya boleh membunuh yang diizinkan. Konsisten. Kau Tuhan kau pelin-pelan. Jangan membunuh. Jangan menginginkan bini orang. Tapi Tuhan kau mengambil bini orang diberikan kepada orang lain. Ini namanya inkonsisten. Itu loh. Oh, firman Allah kekal, berarti Allahnya ada dua. Dengan goblok. Sejak kapan firman Tuhan adalah Tuhan? Wah, kalau firmannya kekal berarti Tuhannya dua. Otak dipakai. Sejak kapan firman adalah Tuhan? Oh, kalau surga kekal berarti surga adalah Tuhan. Ya, surga yang kekal. Gitu. Tolonglah. Kekalnya surga berawal diciptakan. Kekalnya Allah tidak berawal. Setelah diciptakan surga kekal. Berarti dia bukan Tuhan. Janganlah. Maksimal kali jangan. Berikut juga dengan iblis ya. Iblis pun juga kekal berarti ya di Kristen ya. Berarti iblis di Kristen iblis Kristen kekal lah. Iblis kan nggak mati-mati. Bahkan lebih Ya, berarti tinggi Tuhan. derajat iblis daripada Yesus. Yesus minimal mati dulu untuk masuk surga. Si Henok Elia kekal loh di kitabnya loh. Henok Elia nggak pernah mati. Naikkan aja sih Mozart itu. Undang aja dia. Oke. Tapi dia gitu, dia terbiasa tantrum. Oke, kalau gitu Henok Elia mati nggak Mozart? Loh, saya nggak dikasih ngomong dari tadi, gimana sih? Ini anak ini gimana? Dikasih 1 jam Gini, ngomong. Mozart, Kau di sini Mozart. dikasih cara, bukan dikasih. Kau di sini kan dikasih cara, bukan Kita dikasih berdua kau bisa mengatur berani nggak? aku. Berani nggak kita Apa berdua? ini anak ini? Ini Oh, nggak berani berani. nggak? Berani Di atau sini tidak? kenapa kau nggak berani? Berani Nggak, nggak nggak, tidak? Berani nggak serius. tidak? Ya kan berani nih, makanya saya tanya. Nggak Henok dikasih itu ngomong, pernah di mati mute. nggak? Saya di mute dikit, nggak Nggak dikasih ada yang ngomong. menurut kau pembohong kali, pendusta kali. Ya, yang Kristen saya yang bertanya dituduh segala berapa hal. Tuhan atau berapa yang kekal? Enggak, saya nggak bertanya berapa Tuhan. Yang Saya kekal bertanya itu, berapa yang kekal. Kalau yang Uni mau bilang kekal, batu kan saya kekal, sudah jawab. Saya sudah Hah? jawab. Saya berapa sudah kekal? jawab. Terus, Berapa yang kekal? ya yang kekal hanya Allah sebagai Tuhan. Oh, berarti firmannya nggak kekal. Firman hasilnya itu nggak kekal. Kalau Ya, Allah kalau nggak firman kekal. Allah juga kekal. Ya, berarti ada dua, satu Allah tambah satu hasil Allah, berapa yang Ya, kekal? kalau seandainya tambah firman satu Allah berapa kekal ini? dan Allah terus kenapa memangnya? Kalau firman Allah Saya nggak kekal, ada terus Allah juga bilang kekal. firman Allah itu Allah. Iya, Nggak begini. tanya. Ini Jawab. framing. Firman Allah kekal. Allah kekal. Terus masalahnya apa? Berarti ada dua yang kekal. Ya kalau saya jawab iya, terus kenapa? Ya berarti bukan Allah satu-satunya yang kekal, selesai. Sebagai Selesai, Tuhan hanya Allah Islam. satu-satunya kekal. Makanya kan saya jawab. Wow. Sebagai Tuhan hanya Allah satu-satunya yang Tambah satu kekal. berapa? Tuhanmu mati. Satu tambah satu kenapa berapa sih? Uni? Kok Tuhan mati? Satu tambah satu, dua. berapa, Uni? Nah, satu Satu tambah Allah satu, yang dua. kekal tambah satu kalam Allah yang kekal ada berapa yang kekal? Satu-satunya ilah yang kekal hanya Allah. Saya Firman nggak Allah tanya bukan ilah, Allah. saya nggak tanya ilah, saya tanya Saya esensi jawabnya kekal. ilah. Kok saya nggak boleh jawab sesuai dengan yang saya mau? Nah, saya nggak tanya di situ masalahnya. Kok Ya, saya Anda jawab di sesuai situ? dengan yang saya ketahui bahwa satu-satunya yang ilah yang kekal hanya Allah. Karena ilah yang lain mati. Tuhanmu Saya nggak mati. tanya ilah, oke ilah yang kekal Ya, Allah. saya menjawab. Selain Ya, Allah, masalahnya- selain ilah ya, yang masalahnya kekal apa? Allah. Iya, Selain ilah. kalau seandainya firman Allah kekal, lalu Allah Hmm? kekal, maksudnya apa? Berarti selain ilah Allah yang kekal ada yang lain, entitas lain yang kekal, Iya, itu hasil oke. dari Allah. Allah Jelas, kan kan? kekal, firmannya kekal, terus masalahnya apa? Surga juga kekal, terus masalahnya apa? Berarti bukan cuma Allah yang sesungguhnya kekal, ada yang lain. selain Allah adalah yang kekal. Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang kekal. Saya nggak bahas Allah itu kan Tuhan, kok lari ke Loh. Tuhan sih? kok di aneh ya? Menjawabnya nggak terima. Saya bahas Saya esensi jawab nih, kekal. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kekal karena Tuhan yang lain mati. Oke, Tuhan yang Hanya kekal cuma Allah Allah. lah yang loh ini kenapa nih? Kok saya jawab kok dilarang ini? Ya, Kenapa cuma kok Allah yang takut kekal. mendengar jawaban saya? Cuma Allah yang Mulai kekal, kita masuk di sepakat. akal. Nah, kita sepakat Allah cuma lah Allah yang Tuhan kekal. satu-satunya yang kekal sebagai entitas.
Yang memiliki kuasa hanya dialah satu-satunya yang kekal, tidak ada yang lain. Nah, Oke, firman sepakat. Allah itu kekal, tapi firman Allah itu bukan Allah. Karena firman itu adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Tanpa Allah, firman tidak ada. Jadi tetap Allah satu-satunya yang kekal. Oke, Gini, betul, saya sepakat. kalau seandainya saya bilang nanti, ya, nih, Henok kekal nggak? Kok ke Henok sih? Loh, kenapa kok takut dikomparasi? Nah, Jijik sama kita belum sendiri. selesai. Oke, ambil saya Kalau ambil kesimpulan dulu. permasalahan, gini loh, kalau saya bicara Henok, itu entitas yang berbeda. Henok entitas nggak? Ya, itu yang berbeda. Oke. Hmm. Henok kekal nggak? Oke, kekal. Oke. Saya ikut Tuhanmu kekal. Yesus kekal nggak? Kekal. Oke. Mati nggak dia? Berarti kekal itu pernah mati artinya. Bahas kekal kok mati? Loh, Tuhanmu Yesus pernah mati nggak? Pernah mati. Henok pernah mati nggak? Nggak pernah mati. Oke. Siapa yang kekal? Henok sama Yesus sama-sama kekal gitu. Yesus kan bangkit. Gimana sih? Pernah mati nggak? Yesus waktu bangkit mati lagi nggak? Jadi arti kekal itu pernah mati. Oke, Arti pakai kekal, KBBI ya. arti kekal itu pernah mati ya. ada Berarti nanti selama-lamanya. saya juga kekal berarti. Karena habis mati, habis itu saya kekal. Berarti Berarti saya sama secara selain Yesus. Allah SWT ada entitas lain yang kekal juga, yaitu kalau Nggak ada kan, firman jelas kan bukan entitas. Loh, firman kan bukan entitas. sifat Allah kan? Firman sifat Allah, betul? Iya, berarti bukan entitas kan? Waktu ini menyembah Allah, sifatnya ikut tersembah atau tidak? Ya saya menyembah Allah dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya lah. Berarti sifatnya ikut tersembah atau tidak? Apa ini? Saya menyembah Allah. Nah, ini menyembah Allah. Ini kita bedek-bedek teman-teman. Henok Henok nggak pernah mati. Allah Tuhannya ikut pernah tersembah atau mati. Kamu nggak malu tadi bilang Tuhanmu kekal? saya padahal menyembah pernah mati. Bapak, si firmannya ikut tersembah. Salahnya di mana? Sama aja Apa sama ini? Saya nggak bilang penyembahan. Henok sama Yesus Oh, saya kenapa tadi. nggak berani? Dah, waktu ini Apa ini? menyembah Allah. Kenapa nggak berani? Kenapa? Apa Begini, itu Mozart? Tadi kau sudah bilang. Pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. menyembah Oke, mungkin Mozart Allah. kognitifnya kurang. Mozart, Waktu enggak usah framing ini orang latihan Kristen dong. pintar kok. Loh, kena Waktu ini nyembah ini Allah, Kristen pintar, Kristen waktu pintar. ini Kalau nyembah kau pintar, Allah, sifatnya ikut tersembah atau tidak? Waktu ini nyembah Allah, saya sifatnya menyembah ikut tersembah Allah atau tidak? dengan segala sesuatu yang ada pada diri Allah. Ya, Katanya, sama ketika kau menyembah Yesus, kau menyembah kelamin Yesus nggak? Saya menyembah Bapa, ya firmannya ikut tersembah, bedanya di mana? Ketika menyembah Yesus, kau menyembah kelaminnya kalian nggak? Kan bedanya firmannya Allah cuma jadi buku, firmannya Allah saya Ketika bisa kau jadi menyembah manusia. Yesus, kau menyembah anusnya nggak? Bedanya waktu ini nyembah firman Allah, Ketika Mozart menyembah Yesus, bulunya ikut disembah nggak? waktu ini menyembah Allah, orangnya kertasnya nggak tersembah atau tidak? dijawab. Kertas Ketika Qurannya kau tersembah menyembah Yesus, ikan goreng dalam perutnya yang jadi tai ikut kau Ketika sembah nggak? Anda menyembah Allah, saudara Ta'ala, Ketika kertas Quran Mozart itu menyembah ikut tersembah atau Yesus, tidak? bijinya ikut kau sembah nggak? Kertas Quran ikut tersembah atau tidak? Wah, tidaklah. Kami tidak menyembah kertas Quran. Berarti Quran bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah yang ditulis. Ya, yang ditulis. Al-Quran adalah kalamullah yang ditulis. Kenapa nggak bisa dibakar Qurannya? Siapa bilang nggak boleh dibakar? Boleh dibakar. Belum betul gak si Mozart ini? Mozart bilang tadi boleh Mozart. Menyembah Yesus, bijinya Yesus kau sembah nggak? Mozart ini orang oten ada biadab semua. Sabar Bang Wan. Sabar Bang Wan. Ketika kau menyembah Yesus, anusnya yang mengkerut itu kau sembah nggak? Ketika Ya. kau menyembah Yesus, ya, penisnya yang berlobang kau sembah nggak? Sembah nggak? Ya. Sembah, berarti kau penyembah penis. Jadi kami Mozart menyembah Allah. Allah dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nggak ada kami itu menyembah penis, nyembah bulu, nyembah anus, nggak ada. Tapi ketika kau menyembah Yesus, kau ikut menyembah penisnya. Kenapa? Karena dalam imanmu penis Yesus adalah Yesus. Kacamata. Gitu. Ya, Pak. Selamat malam Sabar, Pak. sabar. Islam atau Kristen? Mozart belum Pasar? Sekarang ini aja kacamata. Enggak. Pasar Islam atau Kristen Pasar? Kacamata. seru kali ya. Pasar ditanya Islam atau Kristen Pasar? Si Mozart Ada otak tiga kali ada biadab semua. Sabar Bang Wan. Sabar Bang. Justru kita pertontonkan Bang Wan, memang begitu. Dengar baik-baik teman-teman. Jadi si Mozart ini blundernya berkali-kali loh.
kau menyembah Allah, menyembah sifatnya. Kami menyembah Allah dengan segala sesuatu yang pada dirinya. Berarti ada dua entitas. Loh, sejak kapan Allah adalah entitas, sifat adalah entitas? Lah, termenung dia kan. Pas aku tanya, ketika kau menyembah Yesus, kau menyembah bijinya Yesus nggak? Nggak dijawab. Kenapa? Kalau dijawab iya, maka dia menyembah biji. Tapi gini Uni, mereka itu nggak ngerti sifat ya. Karena sifat Allah itu bukan hanya berfirman loh. Allah itu sifatnya adalah terdahulu, ada sifat tidak. Kemudian Allah itu sifatnya adalah al-ilmu, itu mengetahui. Jadi sifat 99 asma wa sifat Nanda, bukan bagi Tuhan kita ada 99. Sifat Allah Karena itu maha gini, damai. mereka tuh enggak paham Nandar. Dikiranya sifat itu entitas gitu loh. Kayak Uni nih misalnya, kalau kayak aku lah, sifatnya ganteng, manis, itu sifat. Ganteng itu tidak akan pernah ada kalau Nandar tidak ada. Manisnya makanya. itu tidak akan ada kalau Uni nggak ada. Maka Allah entitas yang dikatakan entitas karena dia memiliki sifat. Segala sesuatu itu punya sifat dan yang disifati. Maka sifat yang disifati ini bukan dua entitas. Jadi ketika kita menyembah sesuatu yang bersifat, bukan berarti kita menyembah dua Tuhan. Gobloknya Mozart, karena dia mengimani apabila Tuhan punya sifat, maka sifat Tuhan adalah Tuhan. Makanya aku bilang, Yesus marah, maka marah adalah Yesus. Iya, Bahkan sifat padahal. bahkan firman perkataan Yesus adalah Yesus. Jadi mohon maaf nih, air kencing Yesus adalah Yesus. Iya. Kotoran Yesus adalah Yesus. Inilah cara berpikirnya Kristen. Iya. Makanya ketika tadi dia bertanya, apakah ketika Uni menyembah kepada Allah, maka menyembah sifat Allah? Saya menyembah Allah karena Allah itu dikatakan Allah karena dia memiliki sifat. Lalu saya balik tanya, apakah ketika kau menyembah Yesus kau menyembah duburnya? Tidak dijawab. Sifat Allah Repot itu kalau dijawab. ada basiron, maha melihat, ada kemudian hayan, maha hidup, ada syami'an, maha mendengar. Sifat itu kan apa ya? Suatu melekat. Contoh aku misalnya monyong. Wujud hidang bakar. Itu dia. Sifat itu aku misalnya Mika orang Lanjut dulu, jelek, aku mau ke misalnya toilet itu dulu. sifat, atau pemarah. Masa pemarah itu entitas? Goblok. Dari dulu gua kira gak muncul itu jadi pinter, ternyata tetap goblok ya. Makin goblok dia ya. Oh, kita sembah Al-Quran, berarti Al-Quran itu disembah. Bodohnya minta ampun. Oh, tuh.